Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kembali di memupuk iman di bulan Ramadan. Para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita saat ini telah berada di satu bulan yang di dalamnya Allah siapkan sedemikian rupa kemuliaan dan keistimewaan yang tidak bisa terukur. Allah janjikan setiap kebaikan yang dilakukan, yang diamalkan, yang dikerjakan oleh setiap muslim akan diganjar dengan berlipat kebaikan. Namun demikian tampaknya kita juga patut melihat untuk kemudian menjadi awas bahwa semua rangkaian ibadah, semua rangkaian kegiatan amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan tetap memerlukan niat yang tulus, niat yang ikhlas, hanya benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering diajarkan oleh para guru kita, para kiai kita, bahwa dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap amal perbuatan kita, bahkan setiap ibadah yang kita lakukan, kita perlu memastikan ibadah yang kita kerjakan itu benar-benar kita lakukan secara tulus, secara ikhlas, secara murni, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sekali lagi tampaknya perlu mengecek seberapa ikhlas kita setiap kali kita melaksanakan ibadah atau kegiatan apapun. Ikhlas sering kita dapatkan penjelasan dari para guru kita, semacam kondisi hati kita di mana kita terdorong untuk melakukan sebuah kebaikan semata-mata hanya ditujukan, hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu posisi atau kondisi ikhlas ini tidak dapat tampaknya kita serta-merta sampai pada makom menjadi seorang yang ikhlas atau menjadi seorang yang mukhlis. Ala kulli hal, bagi kebanyakan kita umat muslim di Indonesia khususnya, setidak-tidaknya mari kita pastikan bahwa yang pertama, jangan berhenti untuk berbuat baik dalam bentuk, dalam rupa apapun. Mari kita terus-menerus dan tidak capek untuk terus-menerus berbuat baik. Bagaimana perihal ikhlasnya? Saya kira ikhlas akan selalu membutuhkan proses. Seseorang yang hari ini dalam kondisi tertentu, kemudian kita dorong untuk loncat pada sosok menjadi orang yang mukhlis, tentu akan butuh proses panjang. Sehingga yang tampaknya perlu kita garis bawahi, mari jangan berhenti berbuat baik. Yang kedua, terus dalam proses terus-menerus kita berbuat baik, upayakan kita tidak melakukan itu karena pertimbangan kemanusiaan. Kita tidak melakukan kebaikan karena ingin dipuji. Kita tidak melakukan perbuatan baik karena menghindari cacian dan lain sebagainya. Sehingga lama-kelamaan, manakala kebaikan terus-menerus kita kerjakan, manakala amal soleh terus kita giatkan, maka insya Allah, Allah sendiri yang akan menuntun kita sampai kepada proses menjadi seorang mukhlis, menjadi seorang yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, walaupun ikhlas ini sudah menjadi istilah yang sangat populer dan kita sering dinasehati oleh para kiai-kiai kita bahwa ikhlas itu bahkan kemudian marotibnya atau makomnya juga cukup menantang begitu, maka bagi kita untuk sampai kepada kondisi menjadi seorang mukhlis, sekali lagi kita terus berbuat baik. Yang kedua,
kita sedapat mungkin menghindari adanya atensi atau inisiatif yang bisa mengurangi dari kebaikan yang kita kerjakan itu. Setelah kita berkomitmen untuk terus-menerus berbuat baik, untuk terus-menerus memproduksi ide-ide kebaikan dan ide-ide perbaikan, maka selanjutnya kita juga sedapat mungkin untuk menghindari apa yang sering kita sebut sebagai ria. Ria sering juga kita dapati penjelasan bahwa setidaknya ria itu melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan sesuatu karena selain Allah. Saya berbicara di depan Bapak Ibu semua, para pemirsa sekalian, tatkala ada niat, ada motivasi dalam diri saya karena ingin dianggap baik oleh orang, maka tentu saya sudah jatuh pada posisi ria yang itu otomatis sudah mengurangi atau bahkan merusak keikhlasan itu sendiri. Oleh karena itu saya kira ria yang juga menjadi kayak semacam pembanding dari ikhlas ini perlu kita senantiasa mewaspadai kemunculannya. Walaupun tentu saja sebagai manusia yang juga diberi potensi untuk punya kecenderungan selfish misalnya, yang itu membutuhkan dalam tanda kutip citra baik dan lain sebagainya, tetapi mari kita semua itu imbangi dengan spirit keikhlasan yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, dalam setiap ibadah yang kita tunaikan, sedapat mungkin kita terus-menerus memperjuangkannya untuk terjaga dalam keikhlasan. Dengan demikian maka seluruh amaliyah yang kita kerjakan, khususnya di bulan Ramadan ini, maka benar-benar Allah akan ganjar, Allah akan balas dengan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.